Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Edu Channel, masih bersama dengan saya Faiza Shihab dalam topik statistika ekonomi bisnis lanjutan bab 19 metode non parametrik part yang ketiga. Jika nanti ada masukan ataupun tambahan dari informasi yang sudah saya berikan, silahkan tulis di menu channel, di menu komen ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke part yang ketiga. Kita akan membahas mengenai rank correlation. Jadi ini adalah topik yang kelima, sub bagian untuk di metode non parametrik, yaitu adalah rank correlation. Karena di sini adalah metodenya, bukan metode, datanya itu adalah non parametrik atau non angka atau kualitatif. Kita akan lebih spesifik menggunakan rank correlation Spearman. Rank correlation sudah kamu pelajari di statistik 1 menggunakan Pearson. Cuman itu datanya kuantitatif. Karena sekarang kita menggunakan kualitatif, kita akan menggunakan Spearman. Cuman tujuannya sama, untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Namun jenis datanya ordinal dan interval, atau yang kita tahu dengan kualitatif. Di sini kita akan menggunakan Z distribution untuk perhitungannya nantinya. Baik, sekarang kita lihat hipotesanya. Di sini bukan PS ya, di sini adalah rho S. Rho di sini adalah lambang dari korelasi. Oke, H0 di mana PS sama dengan 0. Jika PS-nya 0, berarti angka berapapun tidak akan mempengaruhi, tetap 0. Karena itu artinya adalah tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan antara variabel 1 dengan variabel 2. Untuk HA ada korelasi atau ada hubungan antara variabel 1 dengan variabel 2. Tes statistiknya adalah kita menggunakan lambang RS, di mana 1 dikurangin 6 dikalikan jumlah dari D1 kuadrat dibagi N dikali N kuadrat plus 1. Di mana mu-nya di sini adalah angkanya adalah 0. To RS itu adalah akar dari 1 dibagi N-1. Lalu nanti kamu tinggal masukkan di rumus Z-nya. Tata caranya bagaimana? Pertama, langkah-langkahnya buat ranking untuk masing-masing variabel. Setelah dari ranking yang dapat, kamu buat difference-nya. Kemudian kamu kuadratkan perbedaannya. Jumlahkan nilai kuadrat tersebut, kemudian buat kesimpulan. Kalau nanti kesimpulannya itu adalah kamu memiliki kesimpulan ada hubungan antara variabel 1 dengan variabel 2, maka kalau kita ada hubungan apa nih? Kan gitu ya. Pada saat nanti jawaban kalian adalah jika kesimpulannya adalah H0 ditolak, maka artinya adalah ada hubungan antara variabel 1 dengan variabel 2. Hubungan seperti apa ini? Hubungannya itu adalah digambarkan dengan tabel berikut. Kalau dia makin mendekati angka 1, maka artinya adalah kuat. Kalau mendekati angka minus 1, dia adalah kuat. Untuk korelasi kamu buka lagi lebih spesifik di video statistik 1 ya. Nanti hasilnya akan, jika misalkan hasil rho-nya adalah 0,98 misalkan, arti ini adalah positif, searah, dan kuat karena mendekati angka 1 gitu ya. Oke, nanti kita akan lihat lebih spesifik lagi di bagian tugas saja. Oke, sekarang bagaimana soalnya? Contohnya ini adalah soalnya. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui korelasi antara motivasi belajar dengan prestasi belajar statistik. Hasil pengumpulan data dapat dilihat pada tabel di samping ini. Pertanyaannya, 1. Berdasarkan data di samping, hitunglah korelasi Spearman. 2. Dengan alfa 0,05, uji signifikansinya dan apa kesimpulannya? Ada hubungan kan nih antara motivasi belajar dengan nilai statistik? Begitu ya. Tata caranya bagaimana? Caranya adalah kita gabungin datanya. Setelah digabungin data, diurutin nih dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu kita bikin ranking.
Oke, dapatlah ini rankingnya untuk data X-nya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk Y-nya. Y-nya, sorry, ini bukan digabung ya datanya ya. Ini datanya sendiri-sendiri. Jadi di sini adalah X, data X kamu variabel 1 kamu urutin, lalu kamu bikin ranking. Begitu pula data yang kedua kamu urutin, kamu bikin ranking. Setelah itu dapat nih ranking untuk yang variabel 1 sama ranking yang variabel 2. Ranking yang variabel 1 yang saya warnai kuning. Kemudian ranking variabel 2 ini yang saya warnai biru. Setelah itu kamu cari difference-nya. Nih ketemu nih difference yang warna ungu. Difference itu perbedaan ya. 3 dikurangin 2 hasilnya adalah 1. 2 dikurangin 3 hasilnya adalah minus 1. Lalu yang disuruh selanjutnya adalah kuadratkan D-nya. Jadi 1 dikuadratin ya 1. Hati-hati penggunaan kalkulatornya. Di sini kuadrat nggak ada tanda negatif ya, harus positif semua ya. Berarti kalau misalkan min 1 dikuadratkan, hasilnya berapa? Ya kamu cara nulis di kalkulator adalah kurung buka minus 1 kurung tutup baru pangkat 2. Kalau kamu nulisnya adalah minus 1 pangkat 2, nanti hasilnya adalah minus. Hati-hati penggunaan kalkulatornya. Setelah itu kamu jumlahkan, ketemu angka 34. Oke, lalu tinggal kamu masukkan dalam rumus. Soal yang pertama, koefisien korelasi Spearman itu berapa? Berarti dilambangkan dengan RS. Rumus RS adalah 1 minus 6 dikali jumlah dari D tadi. Ini adalah jumlah D ya. 34 adalah jumlah DI kuadrat. Itu adalah 34 dikali 6. Jadi yang harus kemudian dibagi N itu adalah N kita ini. N kita adalah 12. Ada 12 data berpasangan di sini. Jadi 12 dikali 12 kuadrat plus 1. Ya 12-nya tetap 12 di sini. Kemudian di sini 12 kuadrat plus 1 143. Yang kamu lakukan adalah kamu hitung dulu yang warna biru ini 6 dikali 34 dibagi 12 kali 143. Baru nanti hasilnya 1 dikurangin hasilnya. Ketemu angka 0,8811. Dicoba di kalkulator ya, karena nanti di sini ada akan kuis pakai Kahoot lagi. Oke, sekarang bagaimana caranya? Min udah ketemu angka 0, standar deviasi dihitung. Akar 11, maka ketemu adalah 0,3015. Tes statistiknya tinggal dimasukin angkanya 0,8811 dikurangi 0 dibagi 0,3015, hasilnya adalah 2,92. Karena ini adalah konsep Z, karena di sini adalah two tail, maka dikalikan 2 ketemu 0,0036. Angka 0,036 ini adalah lebih kecil dari alfa, artinya adalah H0 ditolak, sehingga kalau H0 ditolak ada hubungan antara variabel motivasi belajar dan nilai statistik senilai. Hubungannya apa nih? Hubungan yang seperti apa? Ada hubungan yang kita lihat RS-nya. Nilai RS di sini nih. Nih nilai RS. Nilai adalah 0,8811. Jadi ada hubungan yang salah nulis saya. Ada hubungan yang kuat karena angka 0,88 mendekati angka 1 ya. Kemudian 0,8811 itu tandanya adalah positif, berarti kita tulis positif. Kuat, positif, dan searah. Kenapa searah? Karena nilainya positif. Jadi itulah pada saat kamu menyimpulkan ada hubungan
antara variabel 1 dengan variabel 2, kamu harus menjelaskan secara spesifik hubungannya apa nih. Hubungannya apakah kuat? Saya hapus dulu semua ya. Hubungan itu ada kuat, ada sedang, ada lemah. Kalau kuat itu dari angka 0,7 sampai dengan 1, sedang itu di antara 0,5 sampai 0,7, berarti lemah itu kurang dari 0,5. Gitu ya. Kalau tandanya negatif, berarti di sini adalah negatif berlawanan arah. Kalau tandanya adalah positif, berarti hubungannya adalah positif dan searah. Gitu. Jadi kalau misalkan ada hubungan, kamu harus jelasin tuh, dia kuat, sedang atau lemah sih. Ya udah deh, tinggal masukin tandanya tadi. Baik, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan ataupun masukan dari informasi yang sudah diberikan, silahkan tulis di menu komen. Ataupun jika ingin request materi-materi lain ataupun informasi lain, silahkan tulis di menu komen, karena di sini itu tandanya kita saling belajar, kan gitu ya. Oke, happy learning, have fun semua. Saya pamit dulu, semoga bermanfaat video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.